Dalam perjalanan menuju kemajuan, administrasi bukan hanya sekedar proses, melainkan pilar utama yang mengokohkan setiap langkah pembangunan. Melalui video ini, kita akan membahas mengenai administrasi bagi pembangunan terkait dengan pengertian, fungsi administrasi pembangunan, dan penyempurnaan administrasi pembangunan. Baiklah teman-teman, mari kita simak bersama. Administrasi pembangunan menurut Sondang Pesajian terbagi dua, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan kerjasama antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan diartikan sebagai serangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dijalankan oleh pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan suatu bangsa. Sedangkan menurut Paul Meadows, administrasi pembangunan adalah kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam menetapkan kebijakan publik. Fungsi dari administrasi pembangunan terbagi dua, yaitu administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Administrasi pembangunan adalah administrasi dari dan bagi pembangunan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen karena bersangkutan dengan manajemen pembangunan. Dalam hal ini, manajemen pembangunan tersebut meliputi perencanaan pembangunan, pengerahan sumber daya, kebijakan pembangunan, manajemen sumber daya manusia, dan kerjasama internasional. Sedangkan pembangunan administrasi adalah pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi. Hal ini berkaitan dengan proses pembangunan administrasi yang berkelanjutan, seperti melakukan pembaharuan terhadap administrasi itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, dalam pembangunan administrasi, birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat. Birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. Dan juga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Yang terakhir, mengembangkan keterbukaan dan ketertanggungjawaban. Nah, selanjutnya penyempurnaan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan terdapat 4 poin penting. Yang pertama itu hakikat penyempurnaan administrasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penyempurnaan administrasi. Ketiga, hakikat implementasi penyempurnaan administrasi pembangunan. Dan poin yang keempat, filosofi penyempurnaan administrasi. Nah, dari keempat poin pertama itu menjelaskan bagaimana usaha kita untuk menyadarkan atau melakukan perubahan dan penyesuaian administrasi pemerintah agar melakukan perbaikan administrasi pemerintah. Nah, untuk melakukan penyempurnaan administrasi ini kita membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, tujuan, susunan prosedur organisasi lembaga negara, baik yang bersifat departemental maupun non-departemental. Nah, yang kedua itu ada sistem dan prosedur pengurusan alat-alat negara. Nah, termasuk di situ sikap dan kesejahteraannya dengan maksud meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai pembangunan nasional. Nah, poin yang kedua yaitu menjelaskan beberapa faktor apa sih yang mempengaruhi untuk menyempurnakan administrasi itu gitu. Nah, yang faktor pertama itu adalah keadaan perubahan. Kita bisa melihat lingkungan sekitar. Bagaimana lingkungan kita itu berubah setiap peradaban, itu setiap tahunnya. Nah, yang kedua, ada agen pembaharu faktor lingkungan. Maksudnya, kita sebagai anak muda ini adalah agent of change, pembawa perubahan, gitu, agen yang membawa perubahan. Artinya, lingkungan yang sudah berubah itu
akan bisa kita sempurnakan dengan aktor yang akan melakukan perubahan itu. Nah, yang poin ketiga itu menjelaskan terkait hakikat implementasi penyempurnaan administrasi pembangunan. Nah, menurut Ginanjar, beliau menegaskan bahwa penyempurnaan administrasi ini perlu disesuaikan dengan lingkungan administrasi, yaitu di mana kondisi negara maupun bangsa yang bersangkutan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Jadi, dalam pengimplementasian untuk menyempurnakan administrasi ini, kita juga harus melihat bagaimana sih implementasi di negara kita gitu. Dan dalam mengimplementasikan penyempurnaan administrasi pembangunan ini, kita juga harus melihat dari segi bidang politik, kemudian dari segi ekonomi, dan yang terakhir dari segi sosialnya. Nah, kemudian yang terakhir, poin penting yang terakhir yaitu ada filosofi penyempurnaan administrasi. Nah, menurut Wallis, beliau berpandangan bahwa penyempurnaan administrasi itu mempunyai beberapa poin menurut filosofinya. Yang pertama, perubahan harus merupakan perbaikan dari keadaan sebelumnya. Artinya, ketika keadaan sebelumnya dapat dikatakan tidak baik atau buruk, itu kita dapat merubah atau meminimalisirkan keadaan tersebut menjadi lebih baik. Nah, yang kedua yaitu perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan atau tanpa usaha. Jadi, ketika ada istilahnya kerusakan, kita bisa memperbaikinya itu bukan dengan hal yang secara tidak sengaja atau cuman kebetulan, tapi memang perubahan atau perbaikan yang memang kita lakukan, yaitu dengan cara bahwa kita sadar bahwa hal itu buruk atau tidak baik, jadi kita membuatnya menjadi lebih baik dengan melakukan perubahan tersebut atau melakukan perbaikan tersebut. Nah, kemudian poin yang ketiga dari filosofinya mengatakan perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak sementara. Artinya, ketika ada perubahan itu, sebelum kita melakukan perubahan, pasti kita akan meneliti atau menganalisis isu yang terjadi gitu. Kemudian kita juga membuat teknik atau perbaikan apa yang akan kita lakukan, yang mana feedbacknya atau outputnya atau hasilnya itu bisa dimanfaatkan dengan jangka panjang, bisa diterima dalam jangka panjang. Seperti itu. Salah satu kasus yang kami bahas yaitu kasus dalam jurnal administrasi pembangunan pariwisata super premium Taman Nasional Komodo yang mencakup permasalahan terkait dengan rencana pembangunan wisata super premium di kawasan tersebut, yang dimana pembangunan menimbulkan polemik karena mengancam penduduk asli TNK dengan relokasi, mengganggu mata pencaharian, dan mengancam perekonomian masyarakat sekitar. Nah, rencana pembangunan tersebut juga berpotensi membatasi akses wisatawan kalangan menengah dan pelaku usaha lokal karena akan dibangun kawasan resort eksklusif bagi kalangan menengah atas. Nah, secara sederhananya, kasusnya itu yang dimana administrasi pembangunan ini dalam bentuk fisik itu ingin membuat istilahnya wisata premium, tapi dampaknya itu kepada masyarakat. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam administrasi pembangunan, tapi dalam bentuk infrastruktur. Namun, hal ini bertentang bagi penduduk lokal, di mana penduduk lokal ketika pemerintah itu membuat resort tersebut, maka mata pencahariannya itu tidak ada lagi, karena mata pencahariannya itu yaitu pariwisata.